Malaysia mengandalkan Inggris di Blok Ambalat. Ambalat menjadi isu yang selalu panas karena saling klaim antara Malaysia dan Indonesia. Selalu menjadi perhatian dalam pemberitaan karena dalam Blok Ambalat sendiri mempunyai kandungan sumber daya alam yang melimpah, mulai minyak, bumi, dan gas, sehingga Malaysia ingin memilikinya. Padahal dalam perjanjian yang disepakati pada tahun 1967, di mana Ambalat milik Indonesia. Namun pada tahun 1969, Malaysia membuat peta versinya sendiri, di mana memasukkan Simpadan Likitan dan Pulau Batu Putih milik Singapura. Sehingga Indonesia dan Singapura tidak mau menyepakati perjanjian tersebut. Lalu di tahun 1979, mereka juga membuat peta versinya sendiri dengan memasukkan Ambalat ke peta buatan versi Malaysia. Sehingga pihak Indonesia tidak menandatangani perjanjian tersebut hingga menjadi konflik hingga sampai saat ini. Tentunya Malaysia berani membuat ulah dengan Indonesia karena ada perjanjian pertahanan dengan British atau Inggris Raya. Perjanjian tersebut bernama Five Power Defense Arrangement atau susunan 5 kekuatan pertahanan, disingkat FPDA. FPDA adalah hubungan pertahanan melalui rangkaian persetujuan multilateral antara Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Semuanya anggota Persemakmuran Britania Raya yang ditandatangani tahun 1971. Dengan kelima negara akan saling membantu jika terdapat serangan dari luar terhadap Malaysia atau Singapura. Tidak ada komitmen secara khusus untuk melakukan campur tangan secara militer. Susunan ini tidak mengacu pada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan penegakan hak ZEE suatu negara adalah masalah bagi negara tersebut. Suatu negara dapat meminta bantuan negara lain dalam melakukannya. Inggris memiliki personel dan fasilitas yang berpangkal di Malaysia dan Singapura dalam rangka mendukung FPDA, sehingga dengan kekuatan 5 negara tersebut membuat Malaysia di atas angin. Namun dalam perjalanannya, TNI kita pernah langsung berhadapan dengan tentara elit Inggris ketika berseteru atau berkonfrontasi dengan Malaysia. Mereka saling berhadapan, bahkan sudah pernah bertempur. Malaysia akan dibantu oleh 4 negara lain jika berperang dengan Indonesia. Namun mereka lupa bahwa Inggris pernah menangis di pertempuran Surabaya.
kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 merupakan salah satu momen paling heroik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada hari inilah rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Bahkan tentara Inggris saat itu menjuluki pertempuran Surabaya ini dengan neraka. Dalam pertempuran ini pula, jenderal terkenal dari Inggris yaitu Jenderal A.W.S. Malabi tewas terbunuh. Tentunya Inggris telah mencatat sejarah ini di buku militernya, sehingga berpikir dua kali untuk melawan Indonesia. Lalu dengan tindakan provokasi dari Malaysia di Ambalat, apakah Malaysia tidak mengetahui sejarah tewasnya Malabi di Surabaya? Sehingga berani sekali dengan Indonesia. Untuk saat ini memang Malaysia mengendorkan perlawanannya terhadap Indonesia karena tahu presidennya dari militer, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Bahkan dalam sesi wawancara yang dihadiri Pak Prabowo saat itu masih menjadi Menhan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim ditanya oleh seorang hadirin bagaimana dengan masalah Ambalat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjawab, urusan Ambalat saya serahkan ke Pak Prabowo. Kita ini adik kecil, sedangkan Indonesia adalah abang. Biasalah adik dan abang kadang bertengkar. Itulah jawaban diplomatis Anwar Ibrahim ketika ditanya terkait Ambalat. Apakah ini hanya sekedar pujian belaka, sedangkan ada niat di belakangnya? Untuk itu tentunya pasti ada. Karena di dalam sesi lain, PM Malaysia belum menandatangani masalah Ambalat ini, masih mencari celah supaya bisa teratasi. Perbatasan itu Prabowo dia uruskan lah. Dah lah, itu ya kita putuskan. Sudah 60 tahun Malaysia runding. Indonesia ini kan abang besar. Jadi kita ni kadang-kadang runding ini kita jaga. Kita senang, orang adik kecil ni senang kecil hati. Jadi asal kalau kita faham itu boleh beres ya. Jadi Pak Jenderal Prabowo bila ke Kuala Lumpur pandai-pandailah, santailah ya. Oke, terima kasih Datuk. Ketika ada dalam satu forum leadership ya, yang dimoderatori atau dipimpin oleh Pak Khairul Tanjung, ada satu pertanyaan dari peserta yang berkata soal ini hubungan Indonesia-Malaysia bisa jadi panas loh ketika bicara soal perbatasan, karena saling mengklaim, saling mengakui ini perbatasan ini begitu ya. Namun Pak Anwar Ibrahim tidak menjawab permasalahan itu dan mempercayakan kepada abang besarnya dengan menyebut Malaysia itu seperti adik kecilnya, dan langsung menyerahkan itu ada Pak Prabowo. Begitu kata Pak Anwar Ibrahim. Kerajaan tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian maritim dengan Indonesia melibatkan kawasan di Laut Sulawesi yang dirujuk sebagai Blok Ambalat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan dakwaan yang dibangkitkan oleh pihak tertentu itu sebagai fitnah, memandangkan masih terdapat beberapa perkara yang belum diselesaikan. Malah tidak ditandatangani beliau dan Presiden Indonesia Joko Widodo menerusi Perjanjian Sempadan Maritim Malaysia-Indonesia. Arahan saya kepada pegawai, cari jalan, bukan gadai. Ikut peraturannya, siapa putuskan? Jawatan kuasa ukur dan pemetaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Peguam Negara, semua uruskan. Dah selesai, baru saya sign. Ya. Apa yang belum selesai? Termasuk kawasan disebut Ambalat. Tapi oleh kerana orang yang bingai ini dia tak faham, sebab tak disebut istilah J1, J2 apa nama. Ya. Jadi dia tak faham, itu belum selesai.
Kawasan di Sabah, ada bahagian yang belum selesai. Pulau Sebatik belum selesai. Jadi kita katakan Presiden Jokowi, kita sign yang selesai. Yang kamu maki hamun kami jual negara ni apa punya? Beliau berkata demikian.